Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Febrianti dengan NIM H1A1200050. Di sini saya akan mencoba untuk menampilkan sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah konflik dan resolusi. Untuk videonya adalah video rangkuman dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Pada pertemuan pertama, kita membahas tentang pengertian konflik dan resolusi. Konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah suatu tindakan di mana pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain, di mana hal ini dapat terjadi antar kelompok, masyarakat, ataupun bisa terjadi pada hubungan pribadi. Nah, Han dan Melkaf membagi konflik itu menjadi dua jenis. Yang pertama adalah konflik intrapersonal atau intrapersonal konflik. Intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri. Misalnya, ketika keyakinan yang dipegang individu itu bertentangan dengan nilai budaya dan masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi dengan baik dapat mengganggu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental individu yang bersangkutan. Lalu yang kedua adalah interpersonal konflik atau konflik interpersonal. Interpersonal konflik adalah konflik yang terjadi antar individu. Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti contohnya dalam keluarga, dalam kelompok teman sebaya, sekolah, masyarakat, bisa juga terjadi dalam negara. Selanjutnya, apa itu resolusi konflik? Resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Di mana resolusi konflik itu juga bisa menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri, atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya. Lanjut ke rangkuman pertemuan kedua, yaitu bentuk jenis konflik. Jadi bentuk konflik itu ada dua, konflik horizontal juga konflik vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain dalam satu komoditas di wilayah suatu negara. Unsur utama yang mendorong terjadinya konflik horizontal ini adalah kepentingan primordial yang meliputi unsur agama, etnis, kebudayaan, dan kelompok kepentingan lainnya. Lalu yang kedua, konflik vertikal. Konflik vertikal merupakan konflik perselisihan atau pertentangan antara kelompok yang berkuasa terhadap kelompok yang dikuasai, kelompok yang memerintah dengan kelompok yang diperintah, serta pertentangan antara kelas yang ada di masyarakat. Contoh dari konflik horizontal ini tuh ada beberapa jenis yang bisa kita temui di pemerintahan. Yang pertama contohnya konflik intrakelembagaan yang biasa terjadi karena koordinasi yang tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, isu perencanaan yang berhubungan dengan penggunaan tanah ataupun sumber daya alam. Lalu kalau konflik vertikal ini sendiri itu sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat itu sengaja disusun atau dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal, seperti pemerintahan, partai politik, organisasi, dan sebagainya. Kekuasaan dan wewenang itu merupakan suatu unsur khusus dalam sistem
lapisan sosial yang merupakan nilai-nilai lain pada uang, tanah, dan benda ekonomis lainnya yang bersifat vertikal. Jadi kekuasaan kelompok atau kelas dominan dalam masyarakat itu merupakan konflik antar kelas sosial ekonomi. Hal itu tuh bisa kelihatan dalam kehidupan sehari-hari dengan semakin melebarnya rentang perbedaan antar kelompok kelas ekonomi bawah, menengah, juga ekonomi atas. Selanjutnya, jenis konflik itu ada 4. Yang pertama konflik sosial, yang kedua konflik politik, yang ketiga konflik ekonomi, terus yang terakhir adalah konflik budaya. Apa itu konflik sosial? Konflik sosial adalah konflik pertentangan atau perselisihan karena perbedaan kepentingan dan juga karena perbedaan strata sosial di masyarakat. Jadi simbol-simbol kemewahan pada kelas sosial atas merupakan pertentangan tersendiri bagi masyarakat kelas bawah. Selanjutnya adalah yang kedua, konflik politik. Konflik politik merupakan konflik yang muncul selalu berkaitan dengan persaingan atau perebutan kekuasaan di dalam suatu negara atau dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, konflik ekonomi. Konflik ekonomi merupakan konflik yang terjadi karena perebutan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi dikarenakan ketimpangan struktural yang diciptakan sistem politik dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Dan yang terakhir adalah konflik budaya. Konflik budaya adalah konflik yang berhubungan dengan perbedaan pendidikan, nilai, dan norma yang dianut oleh kelompok masyarakat dalam sebuah komoditas atau dalam sebuah negara. Bentuk konflik itu bisa dibagi juga menjadi 2, yaitu konflik potensial atau laten dan konflik terbuka. Konflik potensial atau laten ini merupakan konflik yang tidak tampak ke permukaan, namun konflik ini tuh terjadi pada suatu saat konflik ini tuh pada suatu saat tuh dapat membahayakan. Sedangkan konflik terbuka adalah konflik yang nyata, luas, dan diketahui oleh segenap anggota masyarakat di mana konflik itu terjadi. Selanjutnya adalah rangkuman pertemuan ketiga. Judulnya konflik kontestasi aktor intradesa. Jadi dapat dikemukakan 3 aktor pokok politik intradesa yang mencerminkan posisi sosial, politik, dan kelembagaannya dalam pemerintahan desa yang memiliki peran penting dalam mengolah dan mengarahkan otonomi suatu daerah. Ada 3, yaitu pemerintah desa, masyarakat politik, dan yang terakhir adalah masyarakat desa. Siapa pemerintah desa? Pemerintah desa adalah penyelenggara pemerintahan desa yang menjalankan aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa melalui lembaga dan instrumen pemerintahan desa seperti kepala desa, aparatur desa, legislatif desa. Yang kedua, masyarakat politik desa. Siapa saja masyarakat politik desa itu? Masyarakat politik desa itu ada aristokrat lokal, tokoh masyarakat, pengurus parpol, atau saudagar desa sebagai kelompok kepentingan. Yang ketiga, masyarakat desa. Siapa saja masyarakat desa itu? Masyarakat desa adalah masyarakat umum sebagai basis legitimasi dan konsumen layanan publik pemerintahan desa dengan tingkat inkubasi kelembagaan terendah hanya pada taraf lembaga masyarakat desa atau LMD sebagai mitra pemerintahan desa. Mentransformasikan demokrasi desa. Cukup banyak diskusi demokrasi lokal yang melihat fakta-fakta ini sebagai ancaman terhadap masa depan kelembagaan demokrasi di tingkat desa. Merebaknya fragmentasi dan kolektivitas gerakan massa, lunturnya komunitarian sosial, dan polarisasi elit lokal dimaknai sebagai bagian dari kegagalan demokrasi tersebut.
Amat riskan dan fatal bagi kita jikalau melihat fenomena ini akan berujung pada kegagalan demokrasi, sebagaimana fatalnya menganggap demokrasi formal modern akan dapat diadaptasi oleh masyarakat masyarakat manapun dalam waktu sekejap. Kita tidak dapat lagi berpikir mundur dengan menyatakan demokrasi belum dapat ditegakkan sekarang ini, mengingat pilihan politik masa lalu pun tidak kalah buruknya untuk dilakoni kembali. Pilihan terbaiknya adalah menjadikan masalah-masalah yang ada di desa tersebut menjadikan modalitas pembelajaran politik bagi para pelaku dan pegiat demokrasi lokal. Materi yang keempat selanjutnya adalah penyebab konflik. Penyebab konflik ini ada dua. Pertama, penyebab internal, dan yang kedua adalah penyebab eksternal. Faktor internal muncul dari dalam diri seseorang, kelompok masyarakat, organisasi, maupun negara itu sendiri. Sehingga penyelesaiannya membutuhkan hal-hal yang bersifat kekeluargaan. Jadi kalau misalnya ada konflik yang karena faktor internal, itu biasanya penyelesaiannya itu secara kekeluargaan. Selanjutnya yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini muncul ketika orang, kelompok masyarakat, organisasi, ataupun negara itu sendiri, sehingga penyelesaiannya itu agak berbelit-belit, bisa melalui perundingan atau dialog hingga penyelesaiannya atau kekerasan, sebab masing-masing pihak ingin mempertahankan atau memperebutkan sesuatu yang diinginkan. Jadi akar penyebab konflik ini bisa bersumber dari adanya perbedaan-perbedaan individu, baik perbedaan kepentingan, kebudayaan, maupun akibat perubahan sosial. Konflik juga terjadi karena hubungan yang tidak serasi antar faktor-faktor yang mendukung keberadaan status secara pribadi pada individu maupun kelompok seperti faktor agama, pendidikan, usia, pendapatan, kekayaan, dan lain-lain. Konflik dapat tercetus di permukaan apabila terjadi benturan kepentingan dari pihak-pihak yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Ketidakadilan ini bisa menyangkut distribusi sumber-sumber kuasa atau kekuasaan yang tidak merata. Selanjutnya adalah rangkuman pertemuan 5 dengan judul dinamika konflik. Apa itu dinamika konflik? Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial ketika orang, perorangan, atau kelompok manusia itu berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, dinamika konflik itu sendiri adalah perkembangan suatu konflik yang sedang terjadi, terdiri dari prakonflik, konfrontasi, puncak konflik, dan pasca konflik. Dengan kata lain, dinamika konflik ialah perkembangan konflik sosial. Selanjutnya adalah rangkuman pertemuan ke-6. Judulnya konflik kebijakan. Apa itu konflik kebijakan? Konflik kebijakan adalah konflik yang terjadi karena individu atau kelompok itu tidak sependapat dengan kebijakan yang telah diambil oleh organisasi. Permasalahan publik hingga konflik timbul dikarenakan masing-masing individu atau kelompok itu tidak memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda itu membuat pihak yang berkepentingan bersuara dan ikut menitipkan suara tersebut. Proses tawar-menawar antara kelompok atau individu itu membuat kebijakan dengan menggunakan kebebasan dan kewenangannya. Seringkali disalahgunakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan sendiri. Banyaknya kepentingan yang masuk membuat aktor-aktor pembuat kebijakan sibuk dalam merumuskan kebijakan yang akan diterapkan. Pertemuan terakhir atau pertemuan ke-7 adalah pohon konflik. Jadi pada pertemuan ke-7 kelompok kami itu mengambil tentang tragedi Kanjuruhan di Malang. Penyebab dari tragedi ini sendiri ada 5. Yang pertama adalah adanya oknum yang provokatif, rivalitas yang tinggi, kekalahan Arema, ketidaksiapan panitia, serta penggunaan gas air mata oleh polisi. Masalah intinya apa? Jadi masalah intinya adalah kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang pasca pertandingan antar Arema versus Persebaya dengan skor akhir 3-2 dan dimenangkan oleh Persebaya. Apa akibatnya? Akibatnya
Yang pertama, menewaskan 124 orang. Terus pemecatan oknum tentara dan polisi, kerusakan kendaraan, lalu banyak fasilitas yang rusak juga. Larangan selanjutnya adalah larangan Arema sebagai tuan rumah dan penonton. Dan terakhir adalah pembekuan panitia pelaksana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.